Swastiastu. Desa Pengotan dengan pemukiman tradisional yang di dalamnya terdapat rumah adat khas masyarakat Desa Pengotan yang berjejer di kiri dan kanan jalan menjadi daya tarik yang memikat. Setiap rumah adat tidak hanya sebagai tempat tinggal dan tempat upacara, tetapi juga menyimpan cerita, simbol, dan makna yang mendalam. Nah, niko bambu niko muaste bedek dan dikasih hiasan untuk penjepitnya itu dinamakan penepas bedek yang dibuat ada dari bambu juga bisa, dari seseh, dari uyung gitu, banyak. Ada beberapa penguat untuk penguat bedeg biar tidak lembek. Ini ada yang memakai juga pohon dari pohon nau yang dinamakan uyung dan juga dari kelapa, pohon kelapa yang dinamakan seseh. Nah, masih ada yang juga memakai bambu. Kita sebagai warga desa adat, terutamanya warga desa Pengarep yang punya tanggung jawab penuh di desa adat, itu diberikan tempat rumah, 2 bangunan rumah yang diberikan oleh desa adat itu sendiri untuk dibangun rumah yang dinamakan rumah meten yang sisi utara ini, yang balai adat di sisi kelon atau sebelah selatan. Itu yang dalam balai adat itu yang memakai tiang 6. Itu yang balai meten atau rumah metennya itu bertiangkan 8 tiang kayu. Dan ada yang di depannya sini ada lagi tiang lagi 4 batang tiang. Ini merupakan kalau desa adat di sini bilang ampik atau teras, kata trennya gitu. Tempat bertamu, khususnya kalau untuk teras di depan ini untuk bertamu. Misalnya teman yang datang gitu. Kalau di rumah meten di dalam ada tungku atau orang desa Pengotan bilang itu jalikan, tempat menanak nasi, itu segalanya di sana. Tempat istilah Balinya tempat meratengan. Dan ada 2 tempat tidur di dalamnya karena pas di tengah-tengahnya berisi jalikan seperti orang Pengotan bilang. Yang sisi timur tempat tidur itu sangat disucikan. Makanya orang sini, orang Pengotan sebenarnya tidak boleh tidur di sebelah timur. Karena itu tempatnya dikhususkan untuk mengaturkan sesajen. Misalkan ada hari raya Galungan, itu di sanalah tempat mengaturkan sesajen. Beberapa sesajen kecil selain di Sanggah atau di Merajan. Misalkan kita ada upacara Pitrayadnya atau ngaben, di sana tempat kita mesoda atau mengaturkan sesajen kepada leluhur kita atau deweyang. Dan banyak juga bisa dipakai di upacara nganten juga bisa. Nah, upacara nganten pun ada sesajen, beberapa sesajen yang ditaruh di sana di tempat tidur yang di sebelah timur. Nah, sedangkan tempat tidur yang bisa kita tempati untuk tidur yang berada di sebelah baratnya. Di sana khusus untuk tempat tidur. Nah, sekarang untuk fungsi balai adatnya. Fungsi balai adatnya ini bisa untuk upacara ngaben. Upacara ngaben di sanalah
ditempatkan sawo atau lalang, karena di sini upacara ngaben itu memakai lalang. Nah, di sanalah ditempatkan, ditidurkan semalam sebelum akan dibawa ke setra. Di sana juga bisa untuk menyuguhkan sesuatu kepada leluhur kita yang diupacarai. Itulah fungsi daripada balai adat. Dan juga pada saat kita ada upacara perkawinan atau pernikahan, di sana juga difungsikan balai adat. Nah, di sana balai adat, di sana tempat laki-lakinya yang menikah. Nah, sedangkan di rumah meten tempat perempuannya. Nanti sebelum kita akan diupacarai ke pura, terlebih dahulunya laki-lakinya di balai adat dulu. Nanti dia menyanyikan tembang untuk pengantin perempuannya. Nanti setelah laki-lakinya selesai metembang, selanjutnya yang perempuan metembang atau bernyanyi gitu. Baru setelah itu, baru setelah ditarik keluar pengantin perempuannya, baru ke pura akan diupacarai gitu. Itu fungsi dari balai adat. Nah, pada saat upacara galungan juga difungsikan juga. Banyak fungsinya balai adat dan rumah meten. Niki untuk bentuk balai adat atau rumah meten memang ya dulunya pakai bambu total. Sampai tiangnya pakai bambu dan juga dindingnya yang disebut bedeg itu pakai bambu. Dan juga pondasinya ini memakai tanah liat kalau dulu. Nah, sekarang karena mengingat kualitas bambu yang kurang begitu bagus, kalau dulu sih memang bagus bambunya. Kalau sekarang karena kualitas bambu tidak begitu bagus, sedangkan atap pun kalau dipakai atap, sekarang atap genteng bambu itu hanya bertahan bisa sekitar 10 tahun aja kan. Makanya masyarakat di sini sudah cenderung memilih genteng. Sebagian besar sekarang hampir keseluruhan rumah adat yang ada di Desa Pengotan ini sudah memakai tiang kayu. Kalau di sini kebanyakan memakai kayu kempinisnya, karena kayu kempinis untuk wilayah Desa Pengotan itu sudah dikatakan kayu super. Untuk pekarangan rumah yang ada, salah satu rumah yang dipagar oleh bambu, yang dikasih pagar bambu itu memang benar sangat disucikan. Karena orang yang ngiring atau orang yang menjadi jero di sini, karena ada 3 jero yang diiring oleh, ada jero dulu, ada 2 jero yang ada penyangrai jero dulu, ada 1 jero yang penyangrai desa adat atau desa pengarep. Desa pengarep dalam artian desa yang bertanggung jawab penuh di desa adat. Nah, itulah yang ada salah satu rumahnya yang dipagar dari warga desa pengarep. Di desa kami di Pengotan itu ada satu yang dinamakan jero penyangga. Jero penyangga itu satu pebanjaran rumah itu sangat disakralkan atau dipingitkan. Orang misalnya yang datang bulan tidak boleh masuk ke sana. Dan orang yang cuntake dilarang sebenarnya ke masuk areal nike. Sama dengan yang diiring oleh jero dulu nike. Nike sama juga seperti nike yang dinamakan ngiring di jero pingit. Nike ada, makanya dari 3 pebanjaran nike disakralkan, tidak boleh sembarang orang masuk ke sana. Ya, cukup itu saja dulu yang bisa Tiang sampaikan. Dan bila ada tutur kata yang salah, kami atas nama warga Desa Pengotan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata Tiang tutup untuk Pramesanti.
Om Santi 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 Om. Tempat ini adalah saksi bisu dari perjalanan panjang budaya dan tradisi yang diwariskan di Desa Pengotan. Dengan memanfaatkan bahan alami, tentu akan menambah kesan desa tradisional yang klasik. Bangunan-bangunan yang ada mentaati kaidah tata letak bangunan yang sudah diatur oleh awik-awik. Konsep pembangunan di Desa Adat Pengotan menggunakan 3 konsep: Triangle, Trimandala, dan Tri Hitakarana. Setiap rumah memiliki nama, fungsi, dan makna yang berbeda, mencerminkan filosofi hidup dan kepercayaan masyarakat di Desa Pengotan. Mengunjungi Desa Pengotan adalah sebuah perjalanan ke masa lalu. Rasakan keindahan dan kedamaian yang ditawarkan oleh Desa Pengotan.